Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan latihan PAS Fisika. Nomor 13, perhatikan pernyataan berikut. 1. Perpindahan merupakan besaran vektor. 2. Jarak merupakan besaran skalar. 3. Perpindahan adalah perubahan posisi benda. Dan 4. Jarak adalah panjang lintasan gerak benda. Pernyataan di atas yang benar adalah, di sini kita akan ulangi pernyataan ini. Yang pertama, perpindahan merupakan besaran vektor. Ini adalah benar. Kemudian yang kedua, jarak merupakan besaran skalar. Ini adalah benar. Kemudian yang ketiga, perpindahan adalah perubahan posisi benda. Ini adalah benar. Kemudian yang keempat, jarak adalah panjang lintasan gerak benda. Ini benar. Jadi pernyataan di atas yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 14. Nia mengendarai motor ke arah barat sejauh 120 km selama 3 jam. Kemudian, Nia berbelok ke arah timur dan menempuh jarak 60 km selama 2 jam. Laju rata-rata yang dialami motor Nia adalah, di sini yang diketahuinya adalah jarak awalnya yaitu S1 sama dengan 120 km. Kemudian waktunya yaitu T1 sama dengan 3 jam. Jadi, Nia ini menempuh jarak 120 km selama 3 jam. Kemudian jarak yang kedua yaitu S2 sama dengan ini 60 km. Jadi di sini 60 km. Kemudian waktunya yaitu T2 sama dengan 2 jam. Jadi ini waktunya. Yang ditanyakan adalah laju rata-rata. Di sini laju rata-rata yaitu V. Jadi V sama dengan berapa? Rumus V di sini sama dengan S per T. Jadi jarak dibagi dengan waktu. Jadi di sini S-nya adalah jarak totalnya dan T-nya adalah waktu totalnya. Jadi di sini S-nya sama dengan S1 ditambah dengan S2. Kemudian T-nya adalah T1 ditambah dengan T2. Jadi sama dengan S1-nya di sini 120. Kemudian ditambah dengan S2-nya yaitu 60. Dibagi dengan T1-nya adalah 3. Dan T2-nya ditambah dengan 2 jam. Jadi 3 ditambah 2. Jadi di sini sama dengan 120 ditambah 60 adalah 180 per 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi 180 dibagi 5 hasilnya adalah 36. Jadi ini hasilnya 36. Satuannya adalah kilometer per jam. Jadi ini laju rata-ratanya. Jadi 36 km per jam. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang C, 36 km per jam. Nomor 15. Sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per second menjadi 15 meter per second dalam jarak 40 meter. Jarak total yang telah ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya berhenti adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 25 meter per second. Kemudian V akhirnya, kecepatan akhirnya yaitu Vt sama dengan 15 meter per second. Kemudian jaraknya adalah 40 meter. Jadi S sama dengan 40 meter. Kemudian jarak total yang telah ditempuh ketika sampai akhirnya mobil itu berhenti. Jadi T2-nya di sini sama dengan 0. Karena mobilnya berhenti. Jadi kecepatannya adalah 0. Yang di sini ditanyakan adalah S totalnya, jarak totalnya. Berarti di sini jarak awalnya S1-nya. Jadi jarak totalnya ini sama dengan berapa? Jadi jarak total di sini S totalnya yaitu S1 ditambah dengan S2. Jadi jarak awalnya ditambah dengan jarak yang kedua. Ini jarak awalnya itu 40 meter. Jarak yang keduanya adalah jarak ketika sampai berhenti. Jadi di sini bisa digambarkan seperti ini. Ini mobil awalnya. Kemudian di sini posisi keduanya. Jadi di sini jaraknya yaitu 40 meter. Di sini kecepatan awalnya 25. Kemudian sampai di sini adalah 15 meter per second. Kemudian sampai berhenti di sini. Ini mobilnya berhenti. Jadi kecepatannya adalah 0. Jadi di sini 0 dan di sini adalah jarak S2-nya. Kita cari di sini S2-nya. Untuk mencari S2 ini kita cari
perlambatannya terlebih dahulu. Jadi dari sini ke sini adalah melambat. Jadi perlambatannya ini tetap sampai berhenti. Di sini waktunya tidak ada, maka untuk mencari perlambatan ini memakai rumus V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Jadi ini rumusnya, kita gunakan rumus ini karena di sini waktunya tidak diketahui. Di sini VT-nya adalah 15, jadi 15 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 25, jadi 25 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan A dikali dengan S-nya di sini adalah S1, jadi S1-nya di sini adalah 40. Jadi di sini 40. Maka di sini 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 25 kuadrat adalah 625 ditambah dengan 2 dikali 40 adalah 80. Jadi di sini 80A. Kita cari A-nya. Jadi 625 ini kita pindahkan ke sini. Jadi di sini min 625, kemudian ini positif, jadi ditambah dengan 225 sama dengan 80A. Jadi ini persamaannya. Ini bisa dibalik, jadi 80A sama dengan, jadi min 625 ditambah 225 adalah min 400. Jadi A sama dengan min 400 dibagi dengan 80. Jadi di sini nolnya bisa coret, jadi min 40 dibagi 8 adalah min 5. Jadi min 5 meter per second kuadrat. Jadi ini perlampatannya. Maka kita cari jarak S2-nya. Jadi dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS2. Jadi kita menggunakan rumus ini karena waktunya tidak diketahui. Jadi di sini VT-nya adalah 0. Jadi kecepatan akhirnya adalah 0 di sini sama dengan V0-nya adalah yang ini. Jadi V0-nya adalah 15. Jadi di sini 15 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan A-nya yaitu min 5. Kemudian S2-nya ini adalah dicari. Jadi di sini 0 sama dengan, jadi ininya 0, 15 kuadrat adalah 225. Jadi ini 225. Kemudian dikurangi karena ininya minus, jadi 2 dikali 5 adalah min 10, jadi min 10 S2. Jadi min 10 S2 ini bisa dipindahkan ke sini jadi positif, jadi 10 S2 sama dengan 225. Jadi S2 atau jarak yang keduanya yaitu 225 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 22,5. Jadi 225 dibagi 10 adalah 22,5 meter. Jadi ini jaraknya. Jadi S2 ini sama dengan 22,5. Jadi 22,5 meter. Jadi jarak totalnya di sini sama dengan S1-nya adalah 40 ditambah dengan S2-nya yaitu 22,5. Jadi ini dijumlahkan, 40 ditambah 22,5 adalah 62,5 meter. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang B, 62,5 meter. Kemudian nomor 16, benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki yang pertama kecepatan awal 0, yang kedua percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, yang ketiga gerak lurus berubah beraturan, yang keempat arah percepatannya ke pusat bumi. Pernyataan di atas yang benar adalah, jadi di sini gerak jatuh bebas, jadi kita misalkan ini benda ini adalah mengalami gerak jatuh bebas, jadi sampai di sini. Jadi gerak jatuh bebas adalah kecepatan awalnya 0, ini benar, jadi V0-nya sama dengan 0. Kemudian percepatannya adalah percepatan gravitasi, ini benar, jadi percepatannya adalah A sama dengan percepatan gravitasi, jadi ini benar. Kemudian yang ketiga, gerak lurus berubah peraturan, jadi ini merupakan GLBB, gerak jatuh bebas itu, jadi ini benar. Kemudian arah percepatannya ke pusat bumi, jadi arah percepatannya yaitu ke pusat bumi, ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 17, seorang siswa menyelidiki tinggi sebuah gedung dengan menjatuhkan benda dari lantai atas. Temannya mengukur, ternyata benda tersebut sampai di tanah dalam waktu 3 second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, maka tinggi gedung adalah,
Di sini yang diketahuinya di sini adalah waktunya, yaitu T sama dengan 3 second. Kemudian percepatan gravitasinya, di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi gedungnya, jadi H sama dengan berapa? Di sini karena bendanya dijatuhkan dari gedung, berarti kecepatan awalnya, yaitu V0 adalah 0, karena ini dijatuhkan. Jadi untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus GLBB, karena gerak jatuh bebas ini merupakan GLBB. Di sini yang ditanyakan adalah H-nya. Jadi karena ada waktunya, berarti kita memakai rumus H, yaitu H sama dengan V0 dikali T, kemudian ini arahnya adalah ke bawah, berarti di sini positif, jadi ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi kita akan memakai rumus ketinggian ini. Jadi H-nya adalah yang ditanyakan. Jadi sama dengan V0T, di sini V0-nya adalah 0, maka di sini adalah 0, ditambah dengan setengah, dikali dengan G-nya 10, dikali dengan T-nya adalah ini 3, jadi di sini adalah 3 kuadrat. Jadi di sini sama dengan setengah dikali 10 adalah 5, kemudian dikali dengan 3 kuadrat adalah 9. Jadi 5 dikali 9 adalah 45. Jadi 45 meter. Jadi ini ketinggian gedungnya, 45 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 18, sebuah bola dilempar vertikal ke atas sehingga tinggi maksimum yang dicapai 45 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka lamanya bola berada di udara adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah tinggi maksimumnya, yaitu H maksimumnya sama dengan 45 meter. Kemudian percepatan gravitasinya, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah lama bola di udara, yaitu T sama dengan berapa. Jadi ini T-nya yang ditanyakan. Jadi sebelum menjawab soal ini, kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini bola dilemparkan ke atas sampai ketinggian maksimum. Jadi di sini misalnya ketinggian maksimumnya. Kemudian bola ini setelah mencapai ketinggian maksimum, maka akan jatuh kembali ke tanah. Jadi, dimisalkan seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah waktu selama bola di udara. Jadi, waktu selama bola di udara adalah di sini sampai sini. Jadi, yang ditanyakan T-nya. Nah, di sini, ketika mencapai ketinggian maksimum, kecepatan bola ini adalah 0. Jadi, kecepatan akhirnya yaitu Vt sama dengan 0. Karena ketinggian maksimum ini bola berhenti sesaat. Jadi, untuk mengetahui waktunya, kita menggunakan rumus Vt. Jadi, Vt sama dengan V0 dikurangi dengan Gt. Ini dikurangi karena arahnya adalah ke atas. Jadi, di sini min Gt. Kita cari di sini kecepatan awalnya terlebih dahulu. Jadi, untuk mencari kecepatan awalnya ini, kita menggunakan rumus V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi dengan 2GH. Jadi ini rumusnya. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk mencari V0-nya. Karena di sini waktunya tidak diketahui. Jadi Vt-nya di sini adalah 0 karena pada ketinggian maksimum adalah 0. Kemudian sama dengan V0-nya ini kita cari. Jadi V0 kuadrat min 2 dikali dengan 10 dikali dengan H-nya, yaitu ketinggian maksimumnya, yaitu ini 45. Jadi di sini 45. Di sini dikurangi karena arahnya adalah ke atas. Jadi di sini 0 sama dengan V0 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali 10 dikali 45 adalah 900. Jadi 900 bisa dipindahkan ke sini. Jadi 900 sama dengan V0 kuadrat. Jadi V0 sama dengan akar dari 900. Jadi kebalikan dari kuadrat adalah akar. Jadi sama dengan akar dari 900 adalah 30. Jadi 30 meter per second. Jadi ini V0-nya. Kita masukkan ke sini. Jadi di sini Vt-nya adalah 0 sama dengan V0-nya adalah 30. Kemudian dikurangi dengan G-nya di sini 10. Jadi 10T. Jadi 10T kita bisa pindahkan di sini. Jadi 10T sama dengan 30. Jadi T-nya sama dengan 30 dibagi dengan 10.
Jadi hasilnya di sini sama dengan 30 dibagi 10, ini nolnya bisa coret, jadi 3 dibagi 1 adalah 3. Jadi waktunya adalah 3 second. Jadi untuk mencapai tinggi maksimum ini adalah waktunya 3 second. Kemudian turun kembali adalah 3 second juga. Jadi waktu naik ini sama dengan waktu turun. Maka waktu totalnya di sini sama dengan 3 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 6 second. Jadi ini hasilnya. Jadi waktu selama bola di udara adalah 6 second. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi demikian pembahasan latihan pas fisika.